Physical touch. Physical touch merupakan love language yang menunjukkan cinta lewat, ya, sentuhan fisik. Buat orang-orang dengan bahasa cinta ini, pelukan, genggaman tangan, atau bahkan tepuan kecil di punggung bisa terasa lebih dalam daripada 1000 kata. Mereka nggak butuh ucapan panjang lebar buat tahu bahwa mereka dicintai. Cukup dipeluk erat setelah hari yang melelahkan, dan itu udah bikin hati mereka tenang. Sentuhan gitu tuh buat mereka bukan sekadar kebiasaan, tapi bentuk validasi emosional yang paling real. Physical touch lovers biasanya kelihatan lengket sama orang yang mereka sayangi, tapi bukan dalam arti posesif ya. Mereka cuma senang terhubung lewat sentuhan. Mereka jadi lebih nyaman, lebih terbuka, dan lebih bahagia saat bisa bersentuhan secara fisik dengan orang yang mereka percaya. Tapi ya, di balik itu, mereka juga lebih sensitif kalau sentuhan itu nggak ada. Misalnya, pasangan mereka jaga jarak atau cuek. Itu bisa bikin mereka merasa diabaikan, walaupun sebenarnya bukan itu maksudnya. Jadi, kadang love language ini rawan disalahpahami. Yang menarik, physical touch ini bisa sangat menguatkan hubungan, tapi juga bisa jadi masalah kalau nggak ketemu titik nyaman di antara dua orang. Ada yang ngerasa disentuh terus tuh over, ada juga yang kalau nggak disentuh malah mikir, loh kamu masih sayang nggak sih? Jadi love language ini memang sederhana, tapi dampaknya bisa besar. Karena menyentuh dan disentuh itu bukan cuma soal fisik, tapi soal rasa aman, koneksi, dan kasih sayang yang nggak perlu banyak kata. Words of affirmation. Words of affirmation merupakan love language yang paling mengandalkan kekuatan kata-kata. Buat orang dengan bahasa cinta ini, ucapan seperti "Aku bangga sama kamu, makasih ya udah selalu ada," atau bahkan "Aku sayang kamu," punya efek luar biasa. Kata-kata yang mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang, justru bisa jadi bahan bakar emosional buat mereka. Mereka merasa dihargai, dicintai, dan dianggap penting saat mendengar kata-kata yang tulus dan positif dari orang terdekatnya. Orang yang love language-nya words of affirmation biasanya seneng ngobrol dan cenderung peka sama nada bicara serta pilihan kata. Mereka bisa langsung berbunga-bunga kalau dipuji dengan jujur, tapi juga gampang down kalau menerima kritik yang pedas atau ucapan yang tajam. Buat mereka, kata-kata punya bobot, bukan sekedar formalitas. Jadi kalau lagi berantem, bukan cuma isi omongan yang penting, tapi juga caranya ngomong. Satu kalimat bisa bikin hari mereka cerah, dan satu kalimat juga bisa bikin hati mereka ambiar. Karena itulah, love language ini kadang bikin hubungan terasa hangat dan afirmatif banget, tapi juga bisa rawan drama kalau komunikasi nggak sejalan. Buat mereka, diam itu bukan emas, malah bisa jadi overthinking. Mereka butuh diyakinkan lewat kata-kata, bukan cuma tindakan. Jadi kalau pasangannya tipe pendiam atau irit ngomong, bisa muncul rasa ragu, dia beneran sayang nggak sih? Padahal belum tentu. Intinya, kata-kata buat mereka bukan sekadar ucapan, tapi bentuk nyata dari cinta itu sendiri. Acts of service. Acts of service merupakan love language yang menunjukkan cinta lewat tindakan nyata. Buat orang-orang dengan bahasa cinta ini, cinta itu terasa ketika seseorang melakukan sesuatu untuk mereka, bukan cuma ngomong, tapi beneran gerak. Misalnya, dibuatkan sarapan tanpa diminta, dibantu nyuci motor, atau sekedar ditawarin bantuan waktu lagi stres ngerjain tugas. Hal-hal kecil yang terlihat simpel itu bisa bikin mereka ngerasa, wah, dia peduli banget sama aku. Orang dengan love language ini biasanya lebih menghargai aksi daripada janji. Mereka bakal sangat tersentuh kalau pasangannya sigap bantu atau perhatian dalam hal praktis. Tapi sebaliknya, mereka juga bisa merasa kecewa banget kalau merasa harus ngelakuin semuanya sendiri. Kalimat "nggak usah dibantu, aku bisa sendiri kok" mungkin terdengar mandiri, tapi buat mereka itu bisa terasa seperti penolakan secara emosional. Karena dalam dunia mereka, bantuin itu artinya sayang. Tapi love language ini juga punya tantangan tersendiri. Kadang orang lain bisa salah paham dan nganggap mereka cuma nyuruh-nyuruh atau terlalu nuntut. Padahal sebenarnya yang mereka cari bukan sekadar bantuan, tapi perasaan bahwa mereka nggak sendirian. Bahwa ada yang siap turun tangan tanpa diminta. Cinta buat mereka bukan soal kata-kata manis atau pelukan hangat, tapi soal "kamu capek ya? Sini aku bantu." Dan dari situ mereka merasa paling dicintai. Receiving gifts. Receiving gifts merupakan love language yang kadang paling sering disalahpahami. Banyak yang langsung mikir, wah matre nih. Padahal buat orang dengan bahasa cinta ini, hadiah bukan soal harga, tapi makna di balik pemberian itu. Bisa aja cuma bunga liar yang dipetik di jalan, gantungan kunci lucu, atau bahkan cemilan kesukaan yang dibawain tiba-tiba. Selama itu menunjukkan bahwa kamu mikirin mereka, itu udah bikin hati mereka meleleh. Orang dengan love language ini cenderung mengingat momen dan benda kecil yang punya nilai emosional. Mereka suka menyimpan barang-barang sentimental seperti kartu ucapan ulang tahun, tiket nonton pertama kali, atau hadiah kecil dari sahabat. Buat mereka, hadiah
adalah simbol perhatian, tanda bahwa kamu ingat, kamu peduli, dan kamu mau effort sedikit buat nyenengin mereka. Bahkan, kalau kamu jauh, hadiah kecil bisa jadi jembatan yang bikin mereka tetap merasa dekat. Tapi di sisi lain, love language ini juga bisa bikin mereka kecewa kalau hari spesial dilewatkan begitu aja tanpa ada tanda apa-apa. Bukan karena mereka minta-minta, tapi karena buat mereka, momen kayak ulang tahun atau anniversary adalah waktu di mana cinta itu seharusnya dirayakan. Dan kalau pasangan mereka cuek atau menganggap hadiah itu nggak penting, mereka bisa ngerasa dilupain. Intinya, receiving gifts bukan soal dapat barang mewah, tapi soal merasa diperhatikan dalam bentuk yang bisa disentuh atau disimpan. Quality time. Quality time merupakan love language yang intinya hadir Jawa, Jawa, sepenuhnya. Jawa, Buat Jawa, orang-orang Jawa, dengan Jawa, bahasa cinta Jawa. ini, waktu yang dihabiskan bareng itu jauh lebih berharga daripada hadiah atau kata-kata. Tapi bukan sekedar nongkrong bareng sambil main HP masing-masing ya. Yang mereka butuhin adalah kehadiran yang utuh, mata ketemu mata, obrolan yang nyambung, dan perhatian yang enggak terpecah kemana-mana. Bahkan cuma duduk berdua sambil ngobrol santai, itu udah cukup bikin mereka ngerasa dicintai. Orang dengan love language ini biasanya gampang ngerasa kesepian kalau pasangannya sibuk terus, atau secara fisik ada, tapi mentalnya enggak benar-benar hadir. Mereka sensitif sama distraksi, kayak kamu lagi main HP saat mereka cerita, atau ketiduran pas lagi quality time. Buat mereka, itu bisa terasa kayak, aku nggak sepenting itu ya. Mereka menghargai momen, bukan aktivitas mewah. Nggak harus dinner romantis di rooftop. Kadang nonton bareng sambil ketawa receh juga bisa bikin mereka bahagia. Tapi di sisi lain, love language ini juga bisa bikin hubungan jadi agak repot kalau waktunya nggak sinkron. Misalnya, satu sibuk kerja terus, yang satu lagi butuh waktu bareng. Kalau nggak dikomunikasiin dengan baik, bisa jadi salah paham atau bahkan merasa diabaikan. Intinya, buat mereka, cinta itu bukan soal seberapa lama waktunya, tapi seberapa penuh kehadiran kita dalam waktu itu. Karena yang mereka cari bukan cuma kebersamaan, tapi koneksi yang benar-benar terasa.